Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jufriko Aldirifanto dari kelas 12 MIPA 7 nomor absen 13 ingin menjelaskan tentang video perlombaan lompat jauh. Tapi sebelum kita melihat video dan saya menjelaskan tentang video lompat jauh, lebih baik kita mengetahui dasar-dasar dari lompat jauh seperti pengertian lompat jauh, teknik lompat jauh, dan lain-lain. Yang pertama, lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik yang paling populer dan paling sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia, termasuk Olimpiade. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan atas dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara atau melayang di udara yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Teknik dasar dalam olahraga lompat jauh. Yang pertama ada awalan. Awalan merupakan suatu gerakan dalam atletik lompat jauh yang dilakukan dengan cara lari secepat mungkin agar memperoleh kecepatan maksimal sebelum melakukan tolakan. Teknik awalan harus dilakukan dengan berlari secepat mungkin dari jarak 40-45 meter pada sebuah lintasan lari. Cara pengambilan awalan dalam melompat jauh dimulai dari perlahan-lahan dan kemudian cepat atau sprint. Kecepatan ini harus dipertahankan hingga saat sebelum melakukan tumpuan atau tolakan. Setelah mencapai kecepatan maksimal sekitar 3-4 langkah terakhir bertumpu atau take off, gerakan lari dilepas secara spontan tanpa mengurangi kecepatan yang telah dicapai sebelumnya. Pada langkah terakhir, konsentrasi dan tenaga fokus untuk melakukan tumpuan di papan atau balok tumpu. Yang kedua ada tolakan. Menumpu atau tolakan merupakan gerakan yang penting dalam melakukan lompat jauh untuk menentukan hasil lompatan yang sempurna. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam melakukan tolakan dalam lompat jauh, antara lain. Yang pertama, tolakan dalam melakukan lompat jauh harus dilakukan dengan kaki yang kuat. Yang kedua, bagian telapak kaki yang sangat cocok dan kuat untuk bertumpu biasanya terletak di bagian tumit terlebih dahulu dan diakhiri di bagian ujung kaki. Yang ketiga, sesaat sebelum melakukan tumpuan, usahakan badan condong ke belakang. Yang keempat, sebaiknya bertumpulah tepat di papan tumpuan. Yang kelima, kedua lengan ikut diayunkan ke depan atas ketika bertumpu. Yang keenam, ayunkan kaki dan angkat ke depan sampai setinggi pinggul dengan posisi lutut ditekuk. Yang ketiga ada gerakan melayang. Gerakan melayang dalam lompat jauh dilakukan setelah meninggalkan bola tumpuan. Saat melakukan gerakan melayang, keseimbangan badan harus tetap terjaga. Ayunan kedua tangan bisa membentuk atlet dalam menjaga keseimbangan tubuh. Yang keempat, teknik mendarat. Dalam teknik ini, atlet harus berupaya mendarat dengan sebaik mungkin, jangan sampai badan atau lengan jatuh ke belakang. Mendaratan pada bak lompat dimulai dengan posisi kedua tumit atau kaki dan kedua kaki agak rapat. Gerakan-gerakan waktu pendaratan harus dilakukan dengan kedua kaki. Secara umum, ada 3 jenis gaya yang dapat dilakukan pada saat melakukan olahraga lompat jauh, yaitu lompat jauh gaya jongkok, yang kedua, lompat jauh gaya menggantung, yang ketiga, lompat jauh gaya berjalan di udara. Untuk membuat arena olahraga lompat jauh, ada ukuran dan standar sendiri dalam olahraga ini. Yang pertama, lintasan lari awalan. Panjang lintasan standar yang digunakan jumper untuk melakukan ancang-ancang minimum sekitar 40 meter atau 131 kaki dengan lebar 1,22 meter sampai 1,25 meter.
di samping kanan dan kiri lintasan, kemudian diberi garis putih selebar 5 cm. Yang kedua ada papan tolak. Papan tolak berbentuk persegi 4, terbuat dari kayu atau bahan lain yang sesuai dan dicat warna putih. Papan tolak ditanam tak kurang dari 1 meter dari tepi dekat tempat pendaratan. Jarak papan tolak dengan sisi terjauh dari tempat pendaratan minimal 10 meter. Papan tolak ditanam di tanah dan bagian tanahnya rata dengan tanah lintasan. Di belakang garis colakan atau loncatan tersebut kemudian dipasang papan plastisin atau bahan lainnya yang akan membuat tanda apabila jumper meloncat melewati garis loncatan. Yang ketiga, tempat pendaratan. Lebar dari tempat pendaratan lompat jauh minimal 2,175 meter. Bak pendaratan ini diisi dengan pasir yang lembut, halus, dan sedikit basah, dan juga permukaannya harus rata dengan permukaan garis loncat. Nah, selanjutnya ada videonya. Ya. Sebelum kita masuk ke video, saya ada beberapa kesempatan. Maksudnya itu kesempatan para pelari untuk melakukan lompatan. Untuk kesempatan, apabila peserta lebih dari 8, maka hanya diberi 3 kali kesempatan melakukan lompatan. Apabila peserta kurang dari 8 atau tepat 8, maka akan diberi 6 kali kesempatan untuk melakukan lompat jauh. Dan video yang saya ambil ini merupakan video saat perlombaan Olimpiade Rio pada tahun 2016, dan itu terjadi di final. Jadi saya hanya mengambil cuplikan dari pelompat yang jadi juara final lomba Olimpiade Rio 2016. Jika ingin menonton lebih lengkap, ada di deskripsi. Bisa kita lihat. Jumper melakukan persiapan, dan ini merupakan kesempatan terakhir dia untuk mendapatkan poin setinggi mungkin. Ya, di sini merupakan proses awalan. Dapat dilihat dari gambar menunjukkan bahwa gerakan kaki terlihat aktif untuk membantu proses menaikkan kecepatan dan menjaga keseimbangan gerakan tersebut. Pada saat badan mulai menumpu atau bertolak, badan akan terlihat posisi condong ke depan. Titik berat badan terletak pada tumpu kaki yang terkuat, sedangkan pada gerakan tangan hanya untuk menjaga keseimbangan pada saat lari. Dengan demikian, atlet akan mendapatkan kecepatan yang maksimal. Selanjutnya tadi ada tolakan. Benar, sepertinya kelebihan beberapa detik. Kita ulangi dari awal. Ya, bisa dilihat tolakan. Tolakan adalah gerakan akhir dari awalan, karena di dalam gerakan tolakan atlet bebas dalam menggunakan kaki untuk bertolak. Dalam video tersebut, atlet Jeff Henderson menggunakan kaki kanan saat menolak. Otot kaki tersebut digunakan kemampuannya dalam melakukan tolakan. Bisa dilihat menggunakan kaki kanan untuk menolak dan ditolakkan sekuat-kuatnya. Selanjutnya ada posisi saat melayang. Gerakan posisi melayang di udara memperlihatkan setelah kaki kanan menolak pada balok tumpuan, posisi badan terangkat ke atas dan melayang di udara. Dilanjutkan dengan ayunan tangan mengarah ke atas. Gerakan ini mempengaruhi hasil jatuhnya berdasarkan kekuatan kaki dan kecepatan kaki saat menumpu. Saat melayang di udara, kedua kaki terlihat sedikit dilipat dan tangan sebagai penyeimbang gerakan dilakukan secara bebas.
Tadi saat hampir mendarat, dilihat kaki atlet tersebut merapatkan dan selurus dan bersiap untuk mendarat. Selanjutnya ini saat proses mendarat. Gerakan mendarat adalah gerakan terakhir dari semua gerakan untuk menghindari kesalahan dalam mendaratan. Kaki harus lurus ke depan dan mendarat dengan kedua kaki, lalu posisi tangan lurus ke depan dan badan dicondongkan ke depan untuk menghindari pendaratan agar badan tidak jatuh ke belakang. Karena dalam lompat jauh, jarak yang dihitung adalah jarak yang terdekat dengan garis. Dalam gerakan ini dibutuhkan tumpuan dan kekuatan agar meningkatkan keberhasilan dalam memperoleh raihan akhir lompat jauh. Dan dari video tersebut dapat dilihat jumper menggunakan gaya berjalan di udara karena saat melayang dia kakinya bergerak terus-menerus. Dan kita lihat jumper mendapatkan poin berapa. Dalam kesempatan terakhirnya, jumper mendapatkan lompatan sejauh 8,38 meter dan nilai tersebut merupakan nilai tertinggi dari lompatan dan dia otomatis juara. Seorang jumper atau pelompat dari olahraga lompat jauh, lompatannya dinyatakan tidak sah atau gagal apabila menyentuh tanah di belakang garis loncatan dengan bagian tubuh manapun, baik itu ketika melakukan tolakan atau berlari tanpa membuat tolakan. Jadi jumper harus melakukan tolakan tepat sebelum ujung garis loncatan atau sebelum garis tersebut. Ketika melakukan pendaratan, pelompat menyentuh bagian lain di luar area pendaratan. Yang ketiga, pendaratan dengan gerakan salto. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.